Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Osbi Burda, kemudian para mahasiswa yang tengah mengambil mata kuliah fikih kontemporer di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah YAIN Batu Sangkar yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita meneruskan proses perkuliahan setelah sebelumnya saudara mendiskusikan topik yang berkaitan dengan inseminasi, buatan, cloning, kemudian rahim sewaan dan bank sperma menurut hukum Islam. Saudara sekalian, persoalan ini jelas satu bentuk konsekuensi logis dari adanya fenomena dan kondisi objektif yang dimiliki oleh manusia dewasa ini, kemudian tersauti hal yang seperti itu atau terselesaikan hal yang seperti itu dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya lahirlah term-term yang dimasukkan tadi, inseminasi buatan, kemudian ada cloning, ada bank sperma, rahim sewaan dan sebagainya itu tadi. Yang jelas pada dasarnya sudah sekalian, kalau kita bincang masalah keempat persoalan itu, tentunya kena beranjak dari ada satu kondisi objektif pada masyarakat atau pada manusia itu yang tidak bisa dilakukan dalam kondisi atau bentuk yang tradisional atau bentuk yang biasa terjadi sebetulnya umumnya yang ada pada manusia. Nah, karena memang adanya persoalan, adanya kesulitan, ya prinsip seperti itu tentu bagi Islam ad-darar yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Tapi kemudaratan yang harus dihilangkan tentunya kalau seandainya bersesuaian dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Islam. Tetapi kalau menghilangkan kemudaratan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada digariskan dalam nas, ya berarti menyelesaikan masalah, munculnya masalah lain namanya. Jadi tidak terselesaikan nama istilahnya. Makanya ditekankan juga di dalam kaidah ad-darar la yuzalu bid-darar. Kalau menyelesaikan masalah jangan muncul masalah yang lain. Nah, bagaimanakah dari masing-masing itu terlihat bahwa prinsip dasarnya adalah dalam rangka menghilangkan kemudaratan, tapi kenyataan justru malah muncul kemudaratan lain. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan sebetulnya istilah inseminasi, dia berasal dari bahasa Inggris insemination, kemudian secara bahasa Arab disebut dengan al-talqih. Artinya yang dimasukkan di situ sebetulnya adalah adanya pembuahan atau penghamilan yang dilakukan secara teknologi, artinya bukan dilakukan secara alamiah. Ada proses-proses yang direkayasa, diupayakan sebetulnya pembuahan itu terjadi, tapi tidak dilakukan bagaikan secara biasa akibat dari hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan. Dalam posisi ini secara kedokteran apa yang disebut dengan in vitro fertilization. Artinya ada suatu upaya sebetulnya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sperma dengan sel telur dalam satu wadah tanpa ada hubungan suami istri dalam kondisi formal. Dalam kondisi normal pertemuan itu berlangsung di dalam saluran tubuh. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Ada juga sebetulnya yang lakukan di luar rahim. Saudara sekalian, kalau sekiranya kita lihat inseminasi itu terdiri dari dua bentuknya. Yang pertama fertilization in vitro, yakni mengambil sperma suami dan ovum istri atau laki-laki dan perempuan, kemudian diproses di dalam tabung. Ya. Jadi pembuahan itu terjadi sebetulnya di dalam tabung atau bejana yang disiapkan untuk itu. Setelah terjadinya pembuahan baru disuntikkan ke rahim si perempuan. Ini yang sering disebut juga dengan bayi tabung. Bayi tabung itu dimaksudkan bukan bayi yang lahir dari tabung, tapi proses pembuahan itu terjadi dan dibuat di dalam tabung. Baru disuntikkan ke rahim si perempuan
yang sudah berbentuk pembuahan itu. Artinya sudah terjadi pembauran antara sperma itu dengan sel telur. Itu cara pertama. Cara kedua sebetulnya ini agak lebih mendekati bentuk yang alamiah, yakni sebetulnya percampuran sperma dan ovum itu dilakukan pada saluran telur. Di situ terjadi pembuahan. Setelah itu baru ditransfer kepada rahim. Dalam posisi ini kenapa itu lebih alamiah? Karena memang proses pembuahan itu bagaikan akibat dari hubungan suami istri yang normal. Nah, itu model inseminasi buatan yang kedua. Kemudian soal pengertian rahim sewaan. Ini coba Bapak jelaskan dulu secara pengertian, nanti baru kita dudukkan secara hukum. Rahim sewaan itu sebetulnya pada dasarnya seperti ini. Ada kehendak suami istri sebetulnya yang kedua-duanya subur secara sel, secara bibit. Tapi ada kondisi rahim si perempuan itu yang tidak memungkinkan bertahan hamil. Suka keguguran sebagainya. Dalam seperti itu ada perempuan yang menawarkan diri untuk pembuahan itu, bibit yang punya suami istri tadi, itu dilakukan pembuahannya di dalam rahim perempuan lain. Tetapi rahim perempuan lain itu dikomersialkan. Nah, disitulah terjadi istilah sewa sebetulnya. Nah, bagaimana kejadian yang pernah ada dalam satu kasus di Amerika Serikat waktu beberapa tahun yang lalu itu. Suami istri yang sebagaimana Pak ceritakan tadi itu, mereka secara bibitnya subur, tapi kondisi rahim si perempuan itu yang tidak memungkinkan untuk hamil. Nah, sehingga dicarilah perempuan lain yang mau disewakan rahimnya. Nah, berkasus pada waktu itu pada saat lahir satu sama lain menghendaki si bayi itu. Perempuan yang hamil menghendaki bayi itu karena dia yang merawatnya dalam rahimnya. Sedangkan si perempuan yang punya bibit juga menyatakan bahwa itu adalah anaknya. Nah, hal yang seperti itu bentuk rahim sewaan tersebut. Nah, jelas pada posisi itu ada saja kehendak dan keinginan dari suami istri yang sah sekalipun, tetapi tidak memungkinkan untuk hamil secara alamiah. Gitu. Kemudian pengertian bank sperma. Bank itu pada dasarnya sebagaimana kita kenal satu institusi, satu kelembagaan yang pada dasarnya kerjanya fungsinya itu adalah menghimpun dan menyalurkan. Kalau dalam konteks uang, nah bank yang kita kenal selama ini dalam lingkungan kita menghimpun dana dan menyalurkan dana. Di bank sperma juga seperti itu. Dia juga lembaga yang kerjanya menghimpun sperma dan menyalurkan sperma. Yaitu kerjanya bank sperma itu. Jadi sebagaimana Pak sampaikan tadi, ada saja kondisi tertentu sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat, oleh manusia, terus disauti oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi katakanlah sebetulnya ada suami istri sebetulnya yang tidak bisa sebetulnya melakukan pembuahan gitu. Sehingga dia menghendaki sebetulnya ada sumber lain. Sumber lain itu tentu adalah sperma laki-laki lain. Fenomena awalnya seperti itu. Di saat itu ada saja sebetulnya laki-laki sebagai donor sperma. Sehingga sperma itu ditampunglah di suatu wadah yang disebut dengan bank sperma. Ini pun sebetulnya nanti dalam Islam kita coba lihat beda ya, tapi prinsip dasarnya lahirnya bank sperma seperti itu adanya. Ya kalau kita perhatikan sebetulnya apa motif perlunya bank sperma? Ya seperti tadi, laki-laki, perempuan yang tidak bisa mendapatkan keturunan, dia bisa mencari sperma dari pendonor. Ya bedanya dia tidak berzina dengan laki-laki lain, dia tidak perlu berhubungan dengan laki-laki lain, dan dia juga tidak perlu tahu siapa pemilik sperma, atau pemilik sperma juga tidak perlu tahu yang memanfaatkan spermanya siapa. Sehingga jadi semua saja anaknya lahir dari rahim dia sendiri gitu. Berarti spermanya bukan suaminya yang punya gitu. Nah, ini cara orang Barat sebetulnya untuk melakukan begitu, atau non-Islam melakukan seperti itu dalam pengertian gampangan saja. Yang penting istrinya hamil, walaupun bibitnya bukan dari dia sendiri. Kemudian ada juga motifnya
bagi biasanya perempuan-perempuan yang tidak punya suami atau ada pun punya suami tapi dia menginginkan sebetulnya bibit itu berasal dari si donor yang tingkat kecerdasannya, jeniusnya tinggi gitu. Nah, dia ingin bayinya atau anaknya nanti adalah orang-orang yang jenius atau ya bisa saja kualifikasinya adalah orang-orang ganteng misalnya. Nah, dalam posisi yang seperti itu diambil bibitnya dari laki-laki yang ganteng itu, gitu. Itu contohnya. Jadi pernah ada kasus juga sebetulnya ada perempuan barat yang berkulit putih, suaminya juga berkulit putih, tapi anaknya berkulit hitam. Nah, setelah dipelajari ternyata sebetulnya sumber sperma itu adalah dari laki-laki yang berkulit hitam, gitu. Atau contohnya model kehidupan manusia hari ini yang tidak punya dasar agama. Kemudian sebetulnya bagaimana kaitan hukumnya sebetulnya kalau adanya inseminasi buatan tersebut atau yang disebut dengan artificial insemination tadi. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan sebetulnya kategorinya bahwa kalau bibit laki-laki dan perempuan itu adalah laki-laki dan perempuan suami istri yang sah secara hukum, kemudian dilakukan pembuahan berbentuk inseminasi tadi, baik dalam tabung atau langsung di pembuahan itu dalam fisik si perempuan tersebut, di dalam Islam itu dibolehkan. Ya, karena memang jelas tuntutan seperti itu oleh suami istri di saat memang secara alamiah mereka tidak bisa lakukan. Tapi mereka tetap berkeinginan punya anak dan itu bisa dilakukan dalam proses inseminasi buatan. Ya, makanya ini juga bisa dikatakan ad-darar yuzalu tadi, kemudaratan yang tidak bisa dia dapatkan akibat dia tidak bisa mendapatkan anak secara alamiah, ada darar. Cara menghilangkan kemudaratan itu adalah dengan inseminasi buatan. Makanya cara seperti ini dibolehkan di dalam Islam. Tetapi ada kemungkinan sebetulnya bibitnya dari suami istri yang sah. Tetapi si perempuan itu tidak bisa hamil karena kondisi rahimnya misalnya yang lemah. Si laki-laki suaminya ini punya istri yang lain. Untuk itu mereka sepakat menanamkan bibit mereka berdua itu ditanamkan ke rahim istri suaminya yang kedua ini. Nah, sampai melahirkan. Nah, kalau dilihat dalam konteks itu adalah bibit suami ditanamkan kepada rahim si istri kedua. Kalau dilihat dalam konteks itu tentu tidak ada pencampuran sebetulnya hasil sel yang tidak didasarkan kepada perkawinan yang sah. Karena toh sebetulnya yang punya rahim itu istri dia juga walaupun istri kedua. Tetapi pada dasarnya akibat lebih jauh kalau seandainya lahir anak tersebut, siapakah ibunya? Nah, gitu. Ini konsekuensinya nanti adalah hubungan nasab, soal kewarisan misalnya. Apakah si pemilik ovum atau sebetulnya yang melahirkan? Nah, kalau kita lihat sebetulnya dalam pengertian kata-kata waladun adalah anak, aulada melahirkan, walidah adalah ibu. Jadi kata-kata walada itu dengan walidah itu dalam satu kesatuan bentuknya itu seolah-olah memang anak itu yang punya hubungan dengan ibu itu adalah konteks melahirkan. Tetapi pertanyaan lebih jauh, bisakah terjadinya si ibu hamil tanpa adanya ovum? Pastilah tidak. Tak mungkin sebetulnya sekonyong-konyong ibu itu hamil tanpa ada ovum yang ketemu sebetulnya dengan sperma. Berarti ibu yang punya ovum, ya, berarti punya andil terhadap si anak tersebut. Nah, dalam hal inilah tarik menarik saudara sekalian, bagaikan kasus contoh di Amerika Serikat yang Pak ceritakan tadi itu, mereka tarik menarik. Si ibu yang melahirkan sebetulnya merasa itu adalah anaknya dan jiwa keibuannya muncul walaupun itu semulanya adalah rabing kehewaan, tapi jiwa keibuannya muncul. Dia tidak ingin sebetulnya anak yang dia lahirkan itu diserahkan kepada orang lain. Si ibu yang punya ovum juga merasa itu adalah anaknya. Ya, cara yang seperti itulah dalam tindakan hukum dalam Islam menjadi sesuatu yang membingungkan. Terjadi kekaburan nasab. Apakah ini anak kandung melahirkan atau anak kandung yang punya ovum? Di saat seperti itulah saudara sekalian, walaupun spermanya berasal dari suaminya juga, tapi akibat lebih jauh terjadi kekaburan nasab. Nah, di saat itulah diharamkan karena memang secara saddud dzari'ah, menutup jalan sebetulnya membuat kekacauan hubungan nasab
antara anak dengan ibu itulah makanya bentuk inseminasi buatan dalam posisi yang seperti ini pun diharamkan. Kemudian kalau seandainya terjadi sebetulnya pertemuan sperma itu, inseminasi buatan itu berasal dari sperma yang bukan sperma suaminya, gitu. Dan kemudian diletakkan juga sebetulnya kepada rahim yang bukan rahim istrinya. Ya, bagaikan rahim sewaan tadi. Ya, pada seperti itu sama saja sudah terjadi pencampuran bibit antara laki-laki dan perempuan yang bukan didasarkan kepada hubungan suami istri yang sah. Nah, pada saat seperti itu jelas-jelas keharamannya, karena memang pencampuran itu tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Ini sama sebetulnya dengan zina. Jadi kalau pengertian zina itu jangan hanya sebatas terjadinya ketemu dua khitan yang bukan didasarkan hubungan suami istri yang sah. Tapi bisa saja khitannya tidak ketemu, tapi bibitnya yang ketemu. Bibitnya ketemu tidak didasarkan kepada hubungan suami istri yang sah. Sama dengan zina, haram jadinya. Ini juga berdasarkan kepada hadis Nabi, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak dihalalkan pada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan bibitnya, menyiramkan airnya di ladang orang lain. Itu dimaksudkan sebetulnya adalah spermanya. Dia dia siramkan spermanya itu kepada rahim yang bukan rahim istrinya. Kemudian rahim sewaan. Sama saja sebetulnya pada dasarnya sebagaimana Pak sampaikan tadi, konsekuensi dari adanya proses bisa dilakukan artificial insemination, pembuahan yang bisa direkayasa, yang dilakukan tindakan secara teknologi, muncul komponen lain yang namanya rahim sewaan. Yang rahim sewaan tidak mungkinlah rahim istrinya, ya, pasti rahim yang lain. Nah, dalam posisi ini sama dengan kategori terakhir tadi, bahwa telah terjadi sebetulnya percampur bauran bibit laki-laki dengan, walaupun bukan bibit si perempuan yang hamil, tapi ditanamkan, tersiramkan juga sebetulnya bibit laki-laki itu ke rahim yang punya rahim sewaan tadi, ya tetap saja haram sebetulnya dan kategori kepada zina bagikan hadis Nabi tadi. Dalam posisi seperti inilah juga dimaksudkan di dalam hadis Nabi, ya, yang diformulasikan menjadi suatu kaidah al-aslu fil absa' at-tahrim. Pada dasarnya sebetulnya persetubuhan itu hukum asalnya adalah haram. Kehalalan itu akibat dari ada proses yang ditentukan secara syariah dia menjadi halal. Kemudian dalam pendirian bank sperma, sekali lagi Pak ulangi, akibat dari adanya teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa melakukan artificial insemination tadi, akibat lebih jauh ada saja sebetulnya komponen lain si yang butuh sperma itu disediakan fasilitasnya oleh bank sperma. Dalam seperti ini pun posisinya dikaitkan cara keluarnya sperma suami atau sperma laki-laki. Jelas itu dilakukan secara onani. Tentu akan lebih tepat kalau berawal juga dulu bagaimana hukum Islam memandang soal onani. Memang betul saudara sekalian, cara pandang para mazhab sebetulnya macam-macam. Bagaikan Malikiyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah misalnya di kalangan Zahiri mengharamkan mutlak onani tersebut. Karena itu dikaitkan sebetulnya dalam upaya menjaga standarisasi bagaimana keluar sperma itu memang berdasarkan hubungan suami istri yang sah. Kemudian kalangan Hanabilah membolehkan kalau itu akan membuat terjadinya muncul perbuatan zina. Jadi lebih kepada sadud dzari'ah. Pada sadud dzari'ah daripada nanti dia berzina haram. Nah, lebih baik sebetulnya ini dibolehkan. Mengantisipasinya itulah disebutkan dengan karena itu dilakukan untuk menghindarkan bahaya yang lebih ringan. Untuk melakukan bahaya yang lebih ringan dibolehkan karena menghindarkan diri dari bahaya yang lebih berat. Kemudian juga Majelis Ulama Indonesia juga sudah memutuskan bahwa bank sperma itu diharamkan. Walaupun sebetulnya saudara sekalian tidak tertutup kemungkinan
Misalnya suami istri, si suami menempatkan spermanya itu di bank sperma, yang saatnya nanti dimanfaatkan oleh istrinya, gitu, oleh istrinya yang bersangkutan itu. Ya bisa saja kemungkinannya si suami dalam kondisi yang sakit, secara normal tidak bisa mengeluarkan spermanya, dilakukan secara teknologi terus disimpan di bank sperma untuk dimanfaatkan saatnya nanti oleh si istri yang bersangkutan. Tapi tentu sejauh sebetulnya pada saat hubungan suami istri itu masih sah secara hukum gitu. Tetapi karena memang kondisi objektifnya kategorisasi orang yang membutuhkan cara seperti itu suami istri itu sangat kecil. Yang lebih banyak itu sebetulnya adalah bagi mereka yang menyalahgunakan, katakanlah begitu, itu membuat tereliminirnya kebolehan bank sperma buat suami istri tersebut. Kenapa? Karena lebih banyak sebetulnya yang memanfaatkan bukan suami istri, tapi orang yang bukan suami istri. Sehingga untuk berarti bank sperma membuka peluang terjadinya status zina atau tersiramkannya bibit laki-laki lain ke dalam perempuan lain. Makanya tetap haram bank sperma, kendati ada peluang kebolehan itu untuk konteks kepentingan suami istri. Apalagi saudara sekalian, kelompok feminisme misalnya, perempuan bukan hanya sekedar emansipasi saja, menginginkan posisinya itu dipandang duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan laki-laki, tapi sudah menafikan keberadaan laki-laki. Dia tidak butuh laki-laki. Dia bisa hidup mandiri, dia bisa tersauti kebutuhan biologisnya dengan perempuan lain, dengan lesbian. Nah, tetapi pada saat tertentu dia bisa saja naluri keibuannya menginginkan dia punya anak. Dia ingin hamil, dia ingin melahirkan gitu. Karena dia tidak merasa kepentingan dengan laki-laki secara formal, tapi dia berkeinginan punya anak, dia berhubungan dengan bank sperma. Nah, bank sperma menyahuti yang seperti itu adanya gitu. Nah, ini contohnya juga betapa dunia-dunia maju sekarang itu menyahuti hal yang demikian. Nah, tapi dalam posisi ini justru menimbulkan kemudaratan kan sebetulnya bank sperma itu, karena akan dimanfaatkan oleh kalangan feminisme tadi. Makanya akhirnya kesimpulannya adalah bank sperma itu haram di dalam Islam. Kemudian juga ada cloning. Nah, ini teknologi lagi saudara sekalian. Ini satu perwujudan sebetulnya bahwa pembuahan terjadi itu bukan hasil pembauran antara sperma dengan sel telur. Itu lebih alamiah juga namanya. Ini tidak lagi. Ya. Cara cloning itu sebetulnya adalah ada sel ya, salah satu sel saja yang ada di tubuh manusia diambil, ya. Kemudian ada ovum atau sel telur perempuan, gitu. Dikeluarkan sel telur perempuan itu isinya, dan kemudian diisi dengan isi dari sel bentuk lain tadi. Setelah itu dilakukan pembuahan di dalam rahim. Nah, di saat itulah hamil. Jadi bukan dari sperma lagi ceritanya, tapi salah satu sel saja apa yang dimiliki oleh tubuh manusia. Memang sudah sekalian, cara yang begitu itu awalnya itu adalah digunakan untuk tumbuh-tumbuhan, dan itu berhasil. Sehingga melangkah pula para ilmuwan itu mencobanya kepada binatang, dicobalah kepada domba, berhasil juga. Ya. Tetapi sudah sekalian, terbukti domba itu tidak berapa hari hidupnya mati. Kenapa? Produk dari cloning itu, ya, itu kondisi fisiknya sangat lemah. Kalau bentuknya itu hasil pembuahan cloning itu persis sama dengan pemilik sel, yang tidak ada bedanya. Kalau kembaran itu benar-benar kembaran lah. Tetapi negatifnya itu tadi. Karena pembuahan itu terjadi sebetulnya tidak secara normal, dan bibitnya bukan dari sperma, padahal sperma itu muncul itu adalah dari saripati. Kalau saripati tanah yang dimaksudkan itu filosofisnya adalah saripati konsumsi yang dimakan sebetulnya oleh laki-laki, okay? Yang bergizi, yang bervitamin dan sebagainya. Itulah yang jadi bibit. Makanya kalau anak lahir dari bibit sperma, itu anaknya walaupun tidak mirip persis dengan si bapaknya, itu pasti fisiknya lebih kuat. Ketimbang yang cloning ini,
Karena cloning itu bukan dari sperma, dari sel yang lain sebagaimana Pak jelaskan tadi. Akibat lebih jauh, anak yang dilahirkan itu sangat-sangat lemah. Makanya bagaikan si Dolly namanya, domba yang dieksperimenkan dengan cloning itu akhirnya mati. Sekarang ada upaya untuk mencoba dilakukan pada manusia. Nah, pada saat seperti itulah terjadi luar biasa hebohnya para ilmuwan yang masih memakai paradigma nilai di dalam keilmuannya. Mereka menyatakan bahwa itu dilarang. Ya. Dilarang kenapa? Pertama, manusia dijadikan eksperimen. Kemudian yang kedua, produknya itu yang membuat zolimnya. Ya, karena produknya itu, sebagaimana Pak sampaikan tadi, fisiknya sangat lemah. Ya, para ilmuwan sangat mengecamnya seperti itu juga. Walaupun ada satu dua para ilmuwan itu ingin mengeksperimenkan hal demikian. Ya, dalam hukum agama, ya, tidak hanya Islam saja yang melarang. Ya. Agama-agama lain juga melarang hal seperti itu. Dalam Islam jelas-jelas itu melarang. Kenapa? Karena yang pertama sudah menafikan keberadaan sebuah perkawinan di dalam Islam. Adanya pengembangan manusia itu atau meneruskan garis keturunan itu adanya melalui proses yang memang secara alami itu diciptakan untuk itu. Apa yang alami tadi? Ketemunya sperma dengan sel telur. Ya, kalau sekiranya tidak lakukan seperti itu berarti akan menafikan kemungkinan terjadinya pernikahan. Kenapa? Nah, tidak mungkin kalau orang cloning itu perlu nikah. Gitu. Kemudian yang kedua, sama dengan ilmuwan tadi, menjadikan manusia sebagai eksperimen. Apalagi terjadi sebetulnya penzaliman yang dimaksudkan tadi. Di dalam Islam jelas itu sangat dikecam hal seperti itu. Apalagi tidak jelas bagaimana konteks hubungan nasab. Ingat saudara sekalian, halal dan haramnya hubungan suami istri itu sangat erat hubungannya dalam konteks nasab. Bukankah sebetulnya kalau anak lahir akibat dari hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan dari perkawinan yang sah, tidak ada hubungan nasabnya dengan bapaknya. Kendati bapak itu secara genetika pemilik sperma. Begitu di dalam Islam. Sekarang pada saat dia berbentuk cloning yang bukan sperma tapi sel yang macam-macam bisa direkayasa sedemikian rupa menjadi bibit pihak lain sebetulnya di samping sel telur pada perempuan. Berarti tidak ada hubungan nasab sebetulnya selain daripada si ibu yang punya sel telur. Ya, semakin kabur nasabnya. Dalam Islam jelas itu menjadi dasar keharamannya. Kira-kira seperti itu saudara sekalian, bentuk-bentuk yang 4 poin dimaksudkan tadi, inseminasi buatan, rahim sewaan, bank sperma dan cloning. Mudah-mudahan bisa saudara pahami bagaimana Islam memandang persoalan seperti itu. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Bila taufik dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.